dipercepat jadi statik ya. Statik S-nya itu adalah skop ya. Skop, teman-teman tahu skop? Skop itu laryngoskop ya. Nah, ini skop. Ada yang pernah lihat alat ini? Ada. Ya. Ini ada beberapa ukuran ya, teman-teman ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Kita sesuaikan dengan ukuran tubuh pasien. Panjangnya kita sesuaikan kayak waktu mengukur OPA ya, Orofaringeal airway. Ini fungsinya untuk membuka ya si jalan nafas pasien, tapi jalan nafasnya sampai ke bawah ya, untuk membantu kita membimbing memasukkan si selang tadi ke paru-paru ya. Cara pemasangannya, nah ini kan, ini gagangnya ya, ini ada besi ya, ini nanti tinggal disangkutin sama ini ya, ini dimasukin di sini, disangkutin. Nanti ketika dibuka dia muncul lampu ya, jadi nanti mudah untuk teman-teman melihat di dalam ya, jadi nggak akan salah lubang ya. Nah, tapi tindakan ini beresiko kalau dilakukan lambat, karena bayangin jalan nafas kita tutup berapa detik gitu ya. Jadi harus sama orang yang ahli. Perawat boleh melakukan intubasi? Boleh. Boleh, makanya teman-teman ada praktiknya ya. Tapi perawat yang sudah terlatih dan memang sudah biasa. Biasanya perawat anestesi ya, yang sudah terbiasa untuk melakukan intubasi. Ya, itu tadi skop atau dari S-nya ya. Terus tadi apa aja? Statik T. Nah, T-nya apa? T-nya adalah tube. Ya, tube-nya si selang ya, atau biasanya mungkin kalau di rumah sakit lebih terkenalnya ETT ya, tube ya. Ini ada beberapa ukuran teman-teman ya. Ada yang kecil ya, ada yang besar, tapi kalau mau cepat biasanya kalau di rumah sakit kita sesuaikan dengan jari kelingking kiri pasien ya. Gimana caranya Bu? Ya kira-kira aja lihat kelingking pasien ya, disesuaikan sama si diameter tube-nya gitu ya. Tapi di sini juga ada ukurannya. Kalau untuk dewasa biasanya pakainya di 7, 7,5 atau 8. Ini jadi ada size-nya ya, kayak infus ya, size-nya kayak apa? Selang-selang lain juga ya, kayak NGT gitu ya, kan itu ada ukurannya. Nah, kalau anak kecil itu kayak gimana? Kalau anak kecil biasanya pakai rumus ya, rumusnya 4 ditambah berat badan dibagi 4 ya, itu biasanya cocok untuk anak-anak ya. Tapi paling cepat sih biasanya lihat dari kelingking ya. Ini tube-nya. Terus tadi apa? S-nya scope, T-nya tube, A-nya adalah airway. Airway berarti kita butuh orofaringeal airway ya. Ini digunakan nanti setelah pemasangan ETT-nya sudah berhasil ya. Setelah inkubasinya sudah selesai, baru kita pasang airway ya, atau orofaringeal airway ya. Nah, terus apa lagi? T lagi. T-nya adalah tape ya. Tape-nya ini buat fiksasi ya, fiksasi ketika sudah dipasang selangnya ya. Apa lagi? I ya. I itu adalah introducer atau biasanya kita sebut dengan madrin ya. Madrin ini adalah besi sebetulnya ya, yang fungsinya adalah untuk mempermudah ETT itu masuk ke dalam saluran nafas pasien. Ini kan namanya selang karet, dia kan apa ya, jadi ketika kita masukin dia kan resiko gilok-gilok gitu ya, gilok-gilok gitu ya. Nah, kita pakai madrin ini fungsinya untuk mempermudah ketika memasukkan si ETT ini. Ini ada apa namanya, lengkungan, apa sih namanya itu, kaitan. Nah, yang bengkok ini ya, biar dia nggak terlalu masuk gitu ya, karena kalau terlalu masuk nanti akan sulit ya. Jadi ada kayak gini. Nah, ini kan beda ya ketika sudah dipasang madrin dengan ETT yang belum dipasang madrin. Beda ya? Ya. Nah, kalau dipasang madrin dia jadinya lurus. Kalau misalnya enggak, dia bengkok dan akan agak sulit ketika kita mau masukin ke saluran nafas ya. Oke, ini introducer atau madrin.
Oke, terus apa lagi? C. Ya. C-nya itu ada ini konektor. Nah, kalau konektor ini sebenarnya ini sudah include di tube ya. Tapi kalau misalnya ada RTT yang nggak ada konektornya, berarti teman-teman harus siapkan konektor. Konektor untuk apa sih? Konektor adalah untuk menghubungkan si selang tube ini ketika sudah terpasang ya, misalnya dengan mubek ya, nanti tinggal dipasangkan. Jadi nanti kasih kayak gini. Ya, terus kalau sudah tersedia ventilator berarti ini disambungin ke ventilator. Ya. Udah cek konektor? S, suction. Ya, jadi kalau memasang inkubasi, teman-teman siapkan juga mesin suction. Jadi ketika misalnya sebelum ataupun sesudah butuh suction, kita pakai suction. Biasanya kalau di awal pakai open, nanti setelah pemasangan intubasi, proses selanjutnya ya close suction. Ya, nanti kita jelaskan. Saya jelaskan. Oke, terus di sini juga ada, nah ini ya, ada close open suction ya, close suction. Juga di sini ada forceps ya. Di sini ini digunakan ketika akan pemasangan. Kalau misalnya ada benda yang menghalangi jalan napas. Jadi kita ambil ya. Kan kalau misalnya di dada kita belajarnya swab pinjar ya, pinjar swab gitu ya. Nah, kalau udah di rumah sakit ada forceps ya pakai aja. Ya buat ngambil benda yang menghalangi jalan napas. Ya. Oke, sampai di sini. Oh ini mubek ya dan stetoskop jangan lupa disiapkan ya, buat memastikan bahwa si tube-nya tadi sudah betul masuk ke dalam paru-paru. Ada yang tanyakan dulu? Ya. Jadi pemasangan intubasi itu nggak bisa sendiri. Ada yang pernah lihat intubasi? Nggak sendiri ya? Nah, itu didampingi gitu ya. Karena ini tindakannya steril, jadi nanti yang steril itu adalah asistennya yang nyiapin si tube-nya. Jadi si tube-nya ini dia harus steril bagian bawah yang masuk ke dalam paru. Yang ininya nggak apa-apa karena ini nanti akan di luar. Jadi ini kan nanti bisa mengembung ya teman-teman ya. Nah, RTT ini dia kayak apa tuh namanya? Kateter. Kateter kan kalau misalnya kita isi air. Tapi kalau kateter air ya? Ya. Biar dia tidak keluar. Jadi kalau misalnya udah masuk saluran nafas, ini kita isi di sini. Pakai udara, ya. Nanti ini akan mengembung, ya. Nah, kalau di ICU atau di rumah sakit biasanya nanti untuk ngecek udaranya sudah sesuai atau belum, nanti ada alat, ya, alatnya untuk mengukur tekanan. Ya, di sini nanti dipasang ke sini kalau tekanannya sudah sesuai, berarti sesuai. Dan kenapa ada dua gelembung ya di atas dan di dalam? Ya, ini untuk menentukan bahwa kalau misalnya di atasnya kayak gini, oh berarti di dalam atau di bawah gembungnya sama kayak gini. Ya, berarti kalau misalnya teman-teman melihat ini udah agak kempes, berarti sudah nggak kempes. Di bawah harus diisi gitu ya. Nah, itu fungsinya. Jadi nanti ketika ini masuk ke dalam tubuh pasien, ini nggak boleh sampai masuk ya. Jadi batasnya 1 sampai 2 cm batas dari pengisian udara. Jadi masuknya segini aja. Nggak semua ya. Disisain segini. Oke. Ya, jadi nanti si asistennya dia akan memegang area yang steril karena nanti harus pakai handphone yang Steril. Jadi baru dikasihin ke penolong yang membuka jalan nafas menggunakan laringoskop. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita lakukan inform consent. Kalau pasien nggak sadar, inform consentnya berarti sama Keluarga. Ya. Tapi ada baiknya sama pasien juga tetap ngobrol ya. Bapak, Ibu, sekarang dipasang alat untuk selang ke dalam paru-paru ya untuk membantu bernafas. Ya. Oke, yuk, siapa yang jadi asistennya? Sini, nah, lupa aja ya. Nah, siapin. Sok, berarti tadi alatnya apa aja tuh yang disiapin? Plester ya. Berarti plasternya harus digunting. Kalau plester mau digunting di awal silahkan. Atau mau sama asisten, udah banyak ya. Nanti kalau di IGD mah nggak akan ditinggalin sendiri kok ya. Apalagi pasien yang masuk resusitasi itu pasti banyak yang ini ya. Pernah masuk resusitasi kan?
Pernah. Intubasi dilakukan pada pasien tidak sadar atau boleh yang sadar juga? Sadar itu kan berarti bisa bernapas. Yang sadar tapi pada indikasi tertentu ya. Contohnya pasien-pasien dengan miastenia gravis. Ya, tahu pasien miastenia gravis? Gangguan saraf yang dia itu ada kerusakan saraf dari ujung kepala turun ke bawah. Jadi yang pertama kerasa itu adalah si kelopak matanya nggak bisa Buka. Tutup. nggak bisa buka. Jadi dia tutup terus gitu ya. Kelopak mata saraf keberapa coba? 4. Dua ya. Nah, nanti kan turun ke bawah lama-kelamaan ke organ paru. Ada kelemahan di paru-paru sehingga parunya tidak bisa bernafas, sehingga butuh ventilator. Ventilator bisanya kalau apa? Kalau pasien sudah terpasang tub. Berarti kalau pasang tub harus intubasi. Jadi pada pasien yang sadar juga bisa pada indikasi atau penyakit-penyakit. Salah satunya tadi miastenia ya. Oke, terus apa lagi yang siapin? Itu udah cukup. Tangan steril. Nah, jadi biasanya mainnya itu cepet ya. Nah, tapi kalau di IGD, kalau teman-teman perhatikan tapi jangan ditiru ya. Ada mungkin beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan SOP ya. Karena pengen cepet atau karena memang harus cepat, jadi kadang yang harusnya steril jadi bersih. Tapi ya mudah-mudahan ya karena mungkin beban kerjanya tinggi juga ya, terus jumlah SDM-nya juga gak banyak ya, mungkin kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak berdampak buruk untuk pasiennya ya. Amin. Nah, terus udah kayak gitu siapkan si EPP-nya ya. EPP-nya diukur nih. Oh, kira-kira pasiennya pakainya yang ini deh, kayak misalnya mana tadi kan? Madrid. Bukan Madrid. Margil itu tipe berarti. Pasiennya biasanya sudah terpasang monitor ya, dia sudah pakai elektroda, gambaran jantungnya sudah ada di monitor, tekanan darahnya, respirasi rate-nya, suhunya, ya, saturasi oksigen semua ada di monitor. Jadi nanti ketika pemasangan itu ada yang mengontrol monitor. Ya, karena tindakan intubasi ini harus cepat, maka benar-benar jangan sampai telat sedikit gitu ya, karena kebayang jalan nafas ditutup, karena kita mau masukin stang gitu ya ke dalam. Jadi jangan sampai pasiennya tiba-tiba henti nafas ya. Oke, yang pertama posisi penolong itu harus ada di atas pasien ya. Kalau bisa bed railnya dibuka, ini dibuka. Cuman ini nggak bisa dibuka ya bed railnya ya. Kalau udah dibuka, posisi kita di atas, baru kita siapkan di laryngoscopnya ya, atau skopnya. Pastikan si lampunya nyala ya. Cara pemasangannya ini kan dibuka ya. Posisi pasien kita angkat ya, kecil lift, terus kita masukin. Nah, ketika sudah masuk, cara membuka jalan nafasnya itu bukan dicongkel ya, bukan di atas ini, tapi kita tarik ke bawah ya sampai terlihat si lubangnya. Nanti ada 2 lubang teman-teman, lubang yang ke saluran pencernaan, ada yang ke pernafasan. Biasanya kalau misalnya pernafasan khasnya itu si lubang itu kayak ada kikil bunga-bunga gitu ya, dia ada khasnya bunga-bunga kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah ingat ya, jadi bukan ditarik ini ya. Kalau kita tarik ini, dia akan beresiko adanya trauma di bagian gigi, biasanya patah gitu ya.
Jadi jangan ditarik, bukan diangkat gini, tapi kita tarik ke bawah. Ya. Nah, ini kita posisikan agak ke kiri, ke samping. Kenapa ke samping? Karena dia akan masuk, tutupnya akan masuk, ya. Nah, kalau sudah, nah jadi ketika pemasangan ini nanti asisten udah standby megang tutupnya, ya. Nah, asisten pakai sarung steril. Ini harusnya sih dibawa pakai, kalau misalnya cuma berdua nih ya, tapi nggak mungkin berdua ya. Kalau banyak kan, ini bisa nanti ada yang pegangin kayak gini, ada yang bukain, nanti yang steril megang gitu ya. Nah, aja temennya bantu untuk membuka tutupnya sama Madrid. Jadi sebelum tindakan asisten udah standby ya. Jadi ketika udah ketahuan, udah ketemu lubangnya, kita langsung masuk ya. Kalau anak kecil gimana Bu? Anak kecil juga sama ya. Kalau harus intubasi, dia menggunakan laring. Tapi karena ini pentemnya bukan pentem khusus intubasi, jadi lubangnya nggak muncul ya. Nanti kita masukin selang intubasinya itu sebagian. Nah, Gabriel bantu bukain. Nah, pasang satunya. Nah, kasih ke saya bagian atasnya. Nah, baru ini masuk. Ini ya, karena ini bukan pentemnya, jadi dia tidak. Gini aja ya. Sudah. Ini. Mungkinnya di. Ya, kalau kalian sudah dilepas, kalau udah kayak gini jangan didiemin lama. Teman-teman langsung apa? Isi udara. Isi udara boleh, atau langsung cek nafas dengan cara pasang amputnya. Amubek. Boleh kan udah nggak steril, udah beres sterilnya. Pasang amubek. Nah, langsung sambil di. Nah, 100.000. Kalau misalnya ternyata dia sudah ada nafas gitu ya. Baru kita jangan lupa validasi dengarkan suara nafas menggunakan Stetoskop. Oke, kalau sudah masuk ya, sudah difiksasi, amubek terus berjalan. Kalau belum ada ventilator, maka silahkan amubek terus ya. Nah, jadi nunggu ventilator ya ini harus terus jalan, atau bisa disambungin sama oksigen ya. Sambungin tuh. Kalau sudah, baru kita lakukan fiksasi. Sorry, sebelum fiksasi ini dulu. Ya. Jadi kalau sudah terpasang, ini tetap kita pasang apa ya? Kenapa? Ada yang tahu? Pertama biar jalan nafas terbuka, kedua biar selangnya nggak Kegigit. ya. Fiksasinya digabung nggak selang ETT sama opa? Bisa. Jangan ya, pisahin satu-satu. Untuk ETT kita simpen di sisi sebelah kiri atau kanan ya. Nah, selesai. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tunggu ventilator. Kita atur deh kebutuhannya, modenya apa.
Tapi kalau ventilatornya belum ada, wayahna ya. Ventilasinya kayak gini, pakai ambil B. Dan nanti kalau pada pasien sadar, kalau sekarang kan ringan ya, coba ya. Nah, kalau pada pasien sadar, ya pasien masih hidup, misalnya walaupun nggak sadar, dia kan masih ada nafas spontan ya. Kadang kita itu bentrok ketika berikan nafas. Kita ngasih, dia keluar jadinya tabrakan, jadi berat kan? Iya, Bu. Kalau kayak gitu kayak gimana kita yang ngalah? Oh. Biarkan dia nafas dulu. Nanti kita masukin barengan sama ketika dia tarik nafas. Jadi kita yang menyesuaikan nafas pasien, jangan sampai dipaksain ya keluar dari sana kita masuk gitu ya, jadinya tabrakan. Jadi kita menyesuaikan dengan nafas. Paham sampai di sini? Intubasi.